Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Maharani. Saya dari kelas Kesmas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai protein. Di mana protein adalah senyawa yang paling banyak mengandung nitrogen pada asupan dan tubuh. Protein terbentuk saat asam amino berpolimerisasi melalui formasi ikatan peptida. Adapun fungsi-fungsi dari protein, yaitu yang pertama, diperlukan untuk pertumbuhan, perawatan, dan perbaikan jaringan tubuh. Kedua, sebagai peran sekunder, pengganti energi. Tiga, penting untuk sintesis protoplasma, protein globular, dan hormon. Produksi dan pemeliharaan protein tubuh. Dan yang terakhir itu diperlukan untuk suplai asam amino esensial yang tak dapat disintesis oleh tubuh. Selanjutnya itu klasifikasi protein. Contohnya pada gambar berikut, dalam 100 gram per hari dan ada juga pembentukan asam amino non esensial secara banyak, bodi proteinnya itu 400 gram. Menghasilkan pembentukan dan pemecahan molekul protein secara simultan. Pada orang dewasa menghasilkan asam amino 100 gram dan akan terbentuk lagi bodi protein 400 gram. Nah, 100 gramnya asam amino menghasilkan glukosa sederhana dan glikogen kompleks yang menjadi CO2 yang dibakar oleh tubuh. Selain itu, bisa membentuk virus atau berguna dalam pembentukan darah dan neurotransmitter berguna dalam saraf. Sekarang adalah tipe-tipe dari protein. Tipe-tipe dari protein itu ada indispensable atau sangat dibutuhkan dan dispensable yang apabila tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dibuang. Selanjutnya itu akibat kelebihan dari protein. Akibat kelebihan dari protein yang pertama itu meningkatkan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus dan menyebabkan stres pada ginjal. Yang kedua itu mempengaruhi tulang positif dan negatif. Peningkatan ekskresi kalsium 50% berpotensi menjadi osteoporosis. Akibat kekurangan protein. Kekurangan protein di mana kandungan protein dalam tubuh berkurang relatif lebih umum. Ini kemungkinan besar adalah hasil pertama peningkatan permintaan, misalnya dalam infeksi atau stres. Kedua itu peningkatan kerugian, misalnya dengan pendarahan, luka bakar, atau diare. Yang ketiga itu kegagalan sistem konversasi, misalnya dengan penurunan jumlah penyisian urea di usus besar. Dan juga anemia, yaitu kekurangan albuminemia dan bengkak dalam tubuh. Untuk anak itu bisa terkena kwashiorkor, selois, dan stomatitis, dan juga depresi pada respon imun dan ketahanan tubuh. Yang terakhir itu spesifikasi hormon. Sumber protein yang banyak itu ada di hewan dan tumbuhan seperti daging, hati, telur, kedelai, kacang-kacangan. Dan protein yang baik untuk otak itu ada ikan, unggas, daging sapi, telur, produk susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Contohnya itu anak-anak dengan kwashiorkor menunjukkan sejumlah ciri khas yang membedakan penyakit ini itu 1. Retensi cairan dan karenanya edema berat, hubungan dengan penurunan konsentrasi protein plasma. 2. Lelah yang parah pada otot dan lengan kaki. 3. Pembesaran hati. Hal ini disebabkan akumulasi abnormal jumlah lemak di hati. Hati kuning pucat saat diperiksa di postmortem atau selama operasi. Bersama dengan edema, tampak gemuk, namun mereka kelaparan. 4. Perubahan karakteristik tekstur dan warna rambut. Ini yang paling mencolok pada anak-anak di Afrika contohnya. Bukan rambut hitam kusut, anak-anak dengan kwashiorkor memiliki rambut tipis yang kurang melengkung
kurang lengkung dari biasanya, dan berpigmen buruk, kemerahan atau bahkan abu-abu. 5. Ruang kulit yang berbau busuk dan terbakar sinar matahari. Ekspresi khas kesengsaraan mendalam. Materi selanjutnya yaitu vitamin, di mana 13 zat organik penting bagi kehidupan manusia dalam jumlah yang sangat kecil. 11 diantaranya dari makanan, yaitu vitamin B1, B2, B6, B12, C, E, K, folat, biotin, dan pantotenan. Duanya itu niacin dan vitamin D dapat dibuat dari tubuh jika ada asam amino dan triptofan yang cukup dan terkena sinar matahari. Vitamin juga penting mengontrol metabolisme tubuh dan dikelompokkan menurut kelarutan larut lemak dan larut air. Fungsinya bisa kita lihat dari PPT-nya, di mana vitamin E dan C berfungsi sebagai antioksidan, vitamin A dan D berfungsi sebagai hormon, vitamin K, C, niacin atau B3, riboflavin atau B2, asam pantotemik atau B5 itu sebagai kofaktor atau bahan kimia yang membantu molekul atau ion yang terikat enzim untuk meningkatkan aktivitas biologis enzim. Dan vitamin A, K, C, tiamin, niacin itu sebagai boncengan enzim. Bisa kita lihat gambar PPT-nya itu fungsi dalam proses metabolisme. Rata-rata yang digunakan itu vitamin larut air. Pertama, itu asam amino esensial. Apabila dibentuk menjadi asam amino non esensial, maka butuh vitamin B6 dan B12 dan akan dibentuk menjadi protein. Asam amino esensial bisa diubah menjadi glukosa, kemudian menjadi amonia. Apabila dibentuk menjadi non esensial, dibutuhkan B6. Terus glukosa diubah menjadi gliserol, membutuhkan tiamin atau B1. Glukosa diubah menjadi pirufat, diubah menjadi asetil CoA, membutuhkan vitamin B. Pirufat diubah menjadi laktat dan sebaliknya dibutuhkan niacin atau B3. Asetil CoA diubah menjadi asam lemak, membutuhkan banyak vitamin B sampai terbentuknya ATP atau energi yang membutuhkan vitamin D yang akan menjadi transfer aktif glikogen dan proses degradasi dan ADP. Arti yang dijelaskan pertama, vitamin itu dikelompokkan menurut kelarutannya, yaitu larut lemak dan larut air. Vitamin larut lemak itu larut di dalam lemak yang menjadi transfer, yang biasanya ada di jaringan lemak dan hati, seperti vitamin A, D, E, K. Dan vitamin larut air yaitu larut di dalam air, biasanya ada di dalam sel seperti mitokondria. Contohnya itu seperti vitamin C, B kompleks, B1, B2, B3, B6, B12, dan B5. Vitamin yang akan kita bahas yaitu vitamin yang larut di dalam air. Pertama itu vitamin C atau asam askorbat. Bisa kita lihat dari PPT, fungsi fisiologinya itu sebagai antioksidan, kofaktor enzim hidrosilating, terlibat di sintesis pada kolagen. Defisiensi sindromnya itu bisa kehilangan selera makan, memperlambat penyembuhan luka, gusi berdarah, spontan retak pada kapiler. Kelebihan dari vitamin C itu dosis besar kurang dari 2 gram pada vitamin C adalah diare. Hal ini karena tidak diabsorpsinya vitamin C di sistem internal yang mungkin memproduksi diare osmotik. Batu ginjal juga asam oksalat atau asam urat. Sumber makanan yang baik itu ada pada semangka, brokoli, bunga kol, jus anggur, sayur hijau, lemon, dan stroberi. Selanjutnya itu ada vitamin B1 atau tiamin. Fungsi fisiologinya itu sebagai dekarboksilasi oksidatif pada asam keto dan 2-keto gula. Defisiensi sindrom itu ada pada beri-beri atau penyakit kulit, lemah otot, anoreksia, memperlambat hati, dan edema. Kelebihannya itu bisa menyebabkan reaksi di manusia yang menyerupai shock anafilaksis. Sumber makanan yang baik itu ada ragi, daging babi, biji bunga matahari, polong-polongan.
Vitamin selanjutnya itu riboflavin atau vitamin B. Fungsi dari vitamin B itu sebagai reaksi transfer elektron atau hidrogen. Defisiensi sindromnya itu ada hiperima dan edema pada faring dan mulut, membran selaput lender mulut, stomatitis, kaku, dan fobia. Dan kelebihan dari vitamin B2 ini belum diketahui secara pasti gejala keracunan akibat riboflavin ini. Sumber makanan yang baik itu ada pada hati daging sapi, jamur, keju, susu non-lemak, dan tiram. Vitamin selanjutnya itu vitamin B3 atau niacin. Fungsi fisiologinya itu sebagai reaksi transfer elektron. Defisiensi sindromnya itu bisa diare, dermatitis, mental kebingungan, atau demensia. Kelebihannya itu niacin dalam jumlah yang besar dapat menjadi racun pada sistem saraf, lemak darah, dan gula darah. Sumber makanan yang baik itu ada tuna, hati daging sapi, dada ayam, daging sapi, ikan pecak, dan jamur. Selanjutnya itu ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Fungsi fisiologinya itu sebagai reaksi transfer akil. Defisiensi sindromnya itu bisa defisiensi sangat jarang, yaitu kaku dan terasa gatal pada kaki dan tangan, muntah, lelah, atau penat. Kelebihan dari vitamin B5 ini, gejala keracunan kadang-kadang menyebabkan diare dan perut kembung. Sumber makanan yang baik itu makanan tersebar luas, pengecualian pada kuning telur terdapat jumlah yang tinggi, hati, ginjal, dan ragi. Selanjutnya itu vitamin B6. Fungsi fisiologinya itu sebagai transminasi dan reaksi dekarboksinasi. Defisiensi sindromnya itu bisa dermatitis dan kejang. Kelebihan dari vitamin itu beberapa gejala termasuk goyah gaya berjalan, mati rasa di kaki dan tangan, dan gangguan tendon refleks. Sumber makanan yang baik itu ada pada daging panggang, buncis, kentang, salmon, dan pisang. Selanjutnya itu vitamin B8 atau biotin. Fungsi fisiologinya itu sebagai transfer CO2. Defisiensi sindromnya itu karena vitamin ini jarang, selalu merangsang dari ingesti bagian luar pada kulit putih telur berisi keranjingan, depresi kering, dermatitis, bersisik. Kelebihan ini, keracunan biotin jarang terjadi. Sumber makanan yang baik disintesis dari flora makro pada sisa pencernaan, keju, hati, ginjal. Selanjutnya itu ada vitamin B9. Fungsi fisiologinya itu sebagai reaksi transfer satu karbon. Defisiensi sindromnya itu bisa terkena anemia megaloblastik, diare, depresi, dan bingung. Kelebihannya itu gejala keracunan adalah diare, insomnia, dan sifat mudah marah. Sumber makanan yang baik itu ada pada ragi, bayam, lobak hijau Cina, kacang buncis, dan hati daging sapi. Yang terakhir itu vitamin B12. Fungsi fisiologinya itu konversasi pada metilmelanol KOA untuk antioksidan. Defisiensi sindromnya itu bisa terkena anemia megaloblastik, degenerasi pada menurunnya saraf secara drastis. Kelebihannya itu tidak ada gejala keracunan yang berhubungan dengan vitamin B12. Sumber makanan yang baik itu ada pada daging, ikan, kacang-kacangan, ayam, itik, dan susu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai vitamin larut lemak. Pertama itu ada vitamin A yang untuk retinol, retina, asam retinoat, khususnya B-karoten. Fungsinya itu sebagai sintesis ridopsin dan pigmen reseptor cahaya lainnya, dan fungsi kekebalan tubuh. Kekurangan sindrom atau gejalanya itu adaptasi gelap yang buruk, rabun senja, serois, dan bintik bitot. Sumber makanan yang bagus untuk vitamin A itu ada di hati sapi, produk susu, ubi jalar, wortel, bayam, sayuran hijau, brokoli, dan melon. Selanjutnya itu vitamin D yang berfungsi sebagai pengatur metabolisme mineral tulang, hemostatis kalsium darah, dan diferensi sel dan pertumbuhan. Kekurangan sindrom atau gejalanya itu anak-anak bisa terkena rakitis, dan untuk dewasa bisa terkena osteomalacia. Sumber pangan yang bagus untuk vitamin D itu ada di kulit yang terpapar sinar ultraviolet dan susu yang sudah diperkaya.
Selanjutnya ada di vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan. Terus, kekurangan sindrom atau gejalanya itu bagi bayi bisa terkena anemia dan orang dewasa bisa terkena neuropati dan miopati. Sumber makanan yang baik untuk vitamin itu ada di minyak biji sayur. Dan yang terakhir adalah vitamin K yang berfungsi sebagai mengaktifkan faktor pembekuan darah. Kekurangan sindrom atau gejalanya itu anak-anak bisa terkena penyakit Homura bagi bayi baru lahir. Untuk dewasa itu sebagai pembekuan darah yang rusak. Sumber pangan yang bagus untuk vitamin K itu sayuran berdaun hijau, kacang kedelai, dan hati sapi. Karena saya sudah menjelaskan materi mengenai protein dan vitamin, saya membuka sesi tanya jawab di kelas saya dan saya berhasil mendapat 3 pertanyaan yang akan langsung saya jawab. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud glikoprotein dan berikan contohnya? Jawabannya itu, glikoprotein adalah suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Struktur ini memainkan beberapa peran penting, diantaranya dalam proses proteksi imunologis, pembekuan darah, pengenalan sel, serta interaksi dengan bahasa kimia lain. Kata lainnya itu, glikoprotein adalah biomolekul terdiri dari karbohidrat dan protein. Contohnya itu, glikoprotein adalah APG atau alpha 1 acid glikoprotein atau OMR, yaitu fase akut plasma alfa globulin glikoprotein dan dimodulasi oleh 2 gen polimerase. Pertanyaan kedua, mengapa protein mengalami naturasi menjadi kehilangan fungsi biologisnya? Jawabannya itu karena denaturasi protein kehilangan fungsi biologisnya karena protein mengalami perubahan struktur hingga menyebabkan dapat gangguan terhadap aktivitas sel dan kemungkinan kematian sel. Pertanyaan terakhir, mengapa kita butuh vitamin D? Jawabannya itu karena peran utama vitamin D adalah untuk membantu tubuh menyerap dan mempertahankan kadar kalsium dan fosfor di level normal. Tulang dan gigi akan menjadi kuat karena kalsium dan fosfor dari vitamin D. Kekurangan vitamin D akan membuat tulang menjadi lemah, tipis, dan rapuh seperti penyakit rakitis. Penyakit rakitis itu penyakit pertumbuhan tulang-tulang yang menjadi lunak pada anak-anak, dan osteomalacia itu kerapuhan tulang pada orang dewasa. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan vitamin D. Sekian itu materi penjelasan dan tanya jawab dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.